Ya, selamat pagi sahabat-sahabat sekalian, coffee lovers. Pagi ini kita akan praktek untuk bikin black eye atau red eye. Kenapa sejarahnya dibilang red eye atau black eye? Ini kopi sebenarnya pencampuran antara americano dengan espresso. Jadi kita buat americano terlebih dahulu, kemudian kita buat espresso, dan kemudian espresso ini kita tuangkan kepada americano. Jadi sebenarnya kalau kita rasakan, kalau kita nikmati, ini kurang lebih seperti americano mempergunakan double shot espresso gitu ya. Jadi 2 kali takaran kopinya. Nah ini tentu jadi lebih kental, lebih berat gitu. Nah, kenapa dinamakan jadi black eye atau red eye? Ini istilahnya biar orang melek, biar orang bisa begadang gitu ya. Karena matanya jadi segar kembali gitu. Nah, mata-mata yang sendu, yang sudah ngantuk, begitu minum black eye ini akan terbuka lagi. Begitu pula yang matanya udah mulai merah, udah mulai pengen tidur, begitu minum ramuan kopi ini menjadi segar kembali. Itulah istilah-istilah yang muncul di kalangan para coffee lovers. Mari kita mulai dengan kita membuat americano terlebih dahulu. Jadi kita gunakan ini metode V60 kembali. Kita siapkan filter kopinya, kita siapkan paper filternya, dan kita akan tuangkan ini di sini. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan kombinasi 2 jenis kopi ya. Jadi americanonya nanti kita buat dengan kopi Nusantara, yaitu kita pakai Arabica Kalosi dari Toraja. Ini kopinya. Jadi pencampuran, kalau kita bilang kopi blasteran antara kopi lokal, kopi Nusantara dengan kopi dari Venezuela. Nanti kita coba ini kopi Venezuelanya. Jadi dari San Antonio, Venezuela. Nah ini kita coba buatkan dulu kopi americanonya dengan bahan baku dari Arabica Kalosi dari Sulawesi. Nah, ini dari daerah Toraja. Ya, kurang lebih ini satu takaran ini sekitar 30 mg. 30 gram. Jadi cukup untuk 1 seduhan. Dan setelah ini kita tuangkan, tentu kita seduh dengan air panas. Air panas sudah kita siapkan dalam termos ini. Nah, kita tuang hati-hati karena cukup panas. Ya, cukup. Kemudian kita tutup termosnya kembali agar supaya termosnya tidak cepat dingin. Ya, ini kita tuangkan untuk mendapatkan americano dari bahan baku Arabica Kalosi dari Toraja. Ya, kita tunggu hingga kopinya terserap dan kemudian mengucur ke bawah, sehingga cukup untuk kurang lebih 3/4 dari ukuran gelas ini. Ya, sahabat-sahabat bisa lihat kopi segar sudah mengucur ke bawah. Sangat harum kalau kita nikmati, luar biasa, aromanya sangat khas, kuat, dan tentu rasa kopinya luar biasa nikmat. Nah, kita persiapkan tahap keduanya adalah kita akan membuat espresso. Espresso ini kita persiapkan dengan kopi dari San Antonio, Venezuela. Nah, kenapa kita pakai kopi ini? Ya, kita boleh saja bereksperimen ya, mau sesama kopi nasional atau kopi Nusantara, mau dengan kopi dari luar negeri. Biasanya cita rasanya jadi unik.
dan beberapa barista kadang mencampurkan bahkan dari jenis kopi yang berbeda, misalnya antara Arabica dan Robusta, sehingga didapatkan cita rasa yang khas yang merupakan hasil kreasinya dia. Jadi tidak ada pakem khusus harus menggunakan kopi-kopi tertentu, tapi kita boleh saja bereksperimen, apalagi untuk kebutuhan khusus, kebutuhan pribadi. Kita bisa bereksperimen dengan berbagai macam bahan dan jenis kopi. Baik, nah ini kopi Venezuelanya ini memang tidak terlalu kasar, jadi tingkat kekasarannya mungkin level 2. Jadi masih cukup baik untuk kita tamping nantinya, karena biasanya makin serbuk kopinya makin halus, maka untuk penekanan nanti di dalam mesin espressonya ini menjadi semakin berat dan sulit. Oke, nah ini kita pasangkan, jadi kopinya sudah dimasukkan ke bejana ini, lalu ini nanti untuk bejana airnya di atasnya. Oke, ini kita pasangkan hingga firm. Firm itu maksudnya udah cukup keras, tapi jangan terlalu keras agar supaya mudah dibuka, sehingga kalau sudah keras ini tidak mudah untuk rembes atau bocor. Nah, kemudian di fit in ke dalam bejana. Di sini ada gelasnya untuk penampungannya ya. Kita masukkan ke sini dan para sahabat bisa lihat. Ini nanti kita perhatikan bagaimana air kopi akan mengucur ke bawah setelah kita push. Nah, ini kita siapkan airnya sehingga bejana ini terisi air dengan cukup sesuai takaran yang ada di bejana tersebut. Jangan berlebih karena khawatir nanti akan jadi bocor. Ya, sudah kita cukupkan. Kita tutup kembali termosnya. Mungkin satu saat berikutnya kita akan pergunakan lagi untuk seduhan berikutnya. Baik, kita pasang pompanya ke dalam mesin espressonya ini. Kita sudah tunggu beberapa saat tadi. Jadi sekarang kita mulai pompa agar supaya air kopinya mengucur ke bawah. Baik, ini kita pindahkan dahulu agar supaya teman-teman bisa menyaksikan bagaimana air kopinya turun. Ya, kita sekarang mulai pompa. Awalnya ringan, biasanya kemudian berangsur-angsur menjadi berat hingga akhirnya air kopinya meluncur ke bawah. Ya, kita sudah lihat kremanya mulai turun. Ya. Ya, espressonya sudah mulai mengisi gelas di bawahnya, dan kita terus tekan hingga tekanannya menjadi enteng sekali. Itu artinya semua air sudah turun ke bawah. Nah, ini sudah enteng. Ya, enteng sekali ya, terasa. Berarti airnya sudah turun. Dan kita lihat di bawah sudah ada air kopi yang kecoklatan. Mari kita buka bejananya, mesin espressonya. Dan sekarang kita sudah dapatkan ini espresso dari kopi San Antonio, Venezuela, dan kita nanti gabungkan di sini dengan Arabica Calossi dari Toraja, dan bagaimana hasilnya nanti kita nikmati. Dan kita akan mendapatkan kopi black eye atau red eye, nah, yang membuat kita bisa begadang. Nah, tapi sekarang kan pagi, jadi bukan begadang, tapi kita segar sepanjang hari ya. Nah, ini kita tuangkan di sini. Ini kembali saya sampaikan tadi Americano dengan Arabica Calossi dari Toraja, dan ini kopi San Antonio dari Venezuela. Ya, bertemu antara kopi internasional dan kopi lokal.
hasilnya. Di atasnya ada buih-buihnya, kremanya masih ada tadi dari espresso yang dihasilkan oleh kopi dari Venezuela. Dan sekarang kita nikmati. Ini kopinya luar biasa nih, kopi blasteran. Ya, nikmat sekali. Ini ramuan yang istimewa. Saya juga baru kali ini merasakannya gitu ya. Jadi rasanya pekat, berat, pahitnya cukup, keasamannya juga terasa. Jadi kopi ini agak asam-asam dikit. Dijamin minum kopi ini satu gelas kita melek sepanjang hari, tidak pernah ngantuk. Demikian Coffee Lovers, para sahabat, eksperimen kita pagi ini mudah-mudahan bisa memberi inspirasi pada Anda untuk menciptakan art coffee sehingga kita bisa menikmatinya dengan sangat nyaman gitu ya. Akhir kata, kita akhiri perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.